Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Ya, ini adalah buku yang kita unboxing kemarin, hadiah dari Book2ID yang sempat muncul di sana. Dan kalian sudah nonton, mungkin tahu judulnya, sudah nonton video sebelumnya dengan judul yaitu Demokrasi ala Tukang Copet. Penasaran? Yuk kita review bersama. Nah, seperti yang kalian lihat di depan di awal video atau di video sebelumnya, buku ini judulnya itu adalah Demokrasi ala Tukang Copet yang ditulis oleh Muhammad Sobari. Kita langsung saja deh review dari sampul depan. Ini adalah penampakan sampulnya dengan warna kuning seperti senja gitu. Terus ada karakter wewayangan di sini yang mengulurkan tangannya dan memasukkan secari kertas gitu. Dan di dalamnya juga ada penampakan tokoh wewayangan atau karakter wayang gitu. Keren sih. Gue suka desain wayang, tapi gue gak begitu paham tentang karakter wayang itu ada apa dan sebagainya. Itu gue kurang paham, sangat-sangat kurang paham malahan. Gue cukup tahu, wah desain wayang itu sebenarnya keren. Dan gue sangat suka sih desain-desain yang ciri khasnya itu tradisional, kayak yang dari Bali yang ada kayak barong gitu dan sebagainya gitu. Itu keren. Itu pendapat pribadi gue untuk covernya, keren. Mungkin ada maksudnya dari tokoh wayang ini yang menjulurkan tangan memasukkan secari kertas ke sebuah kayak lubang gitu. Mungkin ada maknanya untuk di buku. Tapi gue belum menemukan maknanya apa sih. Karena di sini dibilangnya itu sekumpulan sindiran dan renungan untuk Indonesia, dan dari hanya tampilan luar dan blurbnya, kalau kalian baca ada blurbnya ini cukup panjang, kalian pasti akan berkesimpulan kalau ini pasti bukunya merupakan pembahasan politik dan sebagainya. Dan ya ada sebagian kecil mungkin politik, tapi ini lebih ke kritik kita sebagai masyarakat terhadap mereka-mereka yang gimana sebutannya ya, punya jabatan, punya pengaruh, punya gelar, punya julukan, bahkan punya penghargaan dan sebutan atau istilahnya apa lagi ya, gue lupa ya. Pokoknya begitulah, orang yang lebih bisa dijadikan panutan dan orang yang jadi pemimpin gitu. Seperti apa sih sebenarnya buku ini? Oke, buku ini ada 3 bagian pembahasan. Penulisnya membagi menjadi 3 bagian pembahasan. Ada daftar isinya juga. Jadi karena ini pastinya bukan fiksi, jadi ada daftar isinya. Dan pembagiannya itu dibagi 3. Yang gue sebutin satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah Demokrasi Tukang Copet, Sindiran-sindiran Sosial. Nah, untuk bagian pertama ini itu merupakan kritik dan sindiran oleh penulis Muhammad Sobari sendiri kepada Indonesia, pemerintahannya, rakyatnya, pejabat-pejabatnya, semuanya dibahas di bagian pertama ini, yang terutama topiknya membahas sosial. Dan cerita yang paling gue suka di bagian pertama ini itu adalah tentang copet itu sendiri, seperti judul buku, di mana diceritakan atau disebutkan di sini kalau copet ini adalah alias atau sebutan untuk para koruptor, di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat merugikan masyarakat, rakyat Indonesia itu sendiri, di mana mereka mencuri atau mengambil yang bukan hak miliknya dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Mungkin ada yang jumlahnya kecil, tapi yang dibahas ini adalah orang-orang mereka yang mengambil dalam jumlah besar. Ya tetap saja, mau kecil atau besar itu pasti tetap salah kan. Namanya juga bukan hak mereka untuk mengambil. Iklan. Nah, si Muhammad Sobari atau si Sobari ini dia menyebutkan kalau di narasinya itu dalam bentuk dialog 2 orang, di mana dia itu mengobrol seakan-akan ada 2 orang yang sedang mengobrol, berdialog, membahas atau berdiskusi tentang lagi ya, berdiskusi tentang
kenapa sih mereka melakukan hal tersebut, si copet ini? Alasannya apa? Tujuannya apa? Dan itu yang mereka diskusikan. Dijelaskan kalau di sini mereka sebenarnya melakukan itu ya karena mereka berpikir itu baik, hal yang baik dilakukan menurut pemikiran mereka. Yang gue gak tahu sendiri sih sebenarnya kenapa alasannya mereka berpikir itu baik dilakukan, tapi sebenarnya tujuannya itu disebutkan di sini adalah sebagai atau hal yang lumrah istilahnya dilakukan, di mana di kalangan pencopet itu sendiri mereka seakan-akan saling berlomba-lomba, saling menunjukkan atau menonjolkan mereka itu atau pribadi mereka masing-masing. Para pencopet itu bisa, wah saya bisa melakukan atau saya bisa mencopet sekian, terus nggak mau kalah saingannya juga, temennya atau kenalannya, saya nggak mau kalah, saya bisa mencopet sekian. Seperti kayak ada persaingan dan punya kebanggaan sendiri untuk melakukan hal tersebut, dan itu menurut mereka itu baik dan lumrah dilakukan. Entah nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas itu seolah-olah kebiasaan yang ya udah menjadi ciri khas mereka, para pencopet. Kalau nggak dilakukan, ya bukan pencopet. Tidak bisa bergabung dalam kelompok copet, atau nggak bisa temenan, atau nggak bisa masuk ke circle mereka, istilahnya seperti itu. Padahal mereka berpikir kalau itu sebenarnya tujuannya baik, nggak ada salahnya kok sebenarnya. Kan ya uang rakyat, dan saya juga rakyat sebenarnya. Terus menjadi wakil rakyat, gak ada salahnya dong. Tujuannya juga kebaikan. Saya ambil, saya copet, terus saya pakai untuk diri saya pribadi, dan terkadang saya pakai juga untuk kegiatan sosial. Jadi dengan alasan diiming-imingan untuk membantu orang-orang secara sosial dan sebagainya, tapi sebenarnya ya gitu, tetap aja namanya nyolong kan. Ya itu sih, pokoknya insight-nya, pikiran gue sekarang terbuka lebih lebar. Loh, berarti selama ini mereka nggak ada merasa bersalah gitu ngelakuinnya. Seakan-akan kalau ya itu hal lumrah, hal baik yang biasanya ya udah itu hal biasa, umum aja, nggak harus yang gimana-gimana. Kalian terlalu heboh gitu istilahnya. Dan itu sebenarnya itu yang jeleknya, membuat hal sebenarnya itu yang tidak baik seakan-akan udah biasa dan ya udah lumrah, bukan serius lagi, bukan hal yang harus diomongin, dibicarakan, ditindaklanjuti dan diproses secara hukum dan sebagainya. Itu enggak lagi, ya lumrah lah. Seakan-akan kayak kalian ya buang sampah permen yang kecil gitu, alah kecil doang permen, ntar keesokannya ya udah biasa, keesokannya lagi ya tanpa berpikir panjang langsung dilakuin aja, buang sembarangan gitu, tinggal pluk, udah lurah. Karena mereka pikir, oh orang lain juga ngelakuin kayak gitu kok, orang di sekitar gue juga ngelakuin gitu kok, jadi mau gimana. Ya itu sih yang bagian pertama ya. Wow, keren sih. Bagian kedua yang judulnya Panggung Kosong Indonesia, Sindiran-sindiran Kekuasaan. Nah, di sini si penulis, si Sobari ini menyindir tentang mereka-mereka yang pemimpin-pemimpin di masyarakat, di mana disebutkan juga referensinya terhadap sebuah kisah dari novel, di mana ada seorang kaisar yang hobinya berdandan. Suatu ketika ada kayak orang pengrajin gitu, pengrajin pakaian datang, diminta oleh sang raja untuk membuatkan pakaian, dan dibikinlah. Sang raja ini melihat loh, mereka mengerjakan pakaian tapi tidak ada benangnya. Ini pakaian jenis baru atau gimana? Terus bawahan-bawahan atau si anak buahnya kaisar ini, atau istilahnya menteri-menteri si kaisar ini, berkomentar kalau ya ini baju yang bagus kok sebenarnya kaisar. Ya mereka menjilat lah, tidak kayak memberitahu ke kaisar ternyata itu hanya bohong. Jadi hingga kaisar kayak menunjukkan kalau dia sedang memakai atau menggunakan pakaian yang mewah, yang luar biasa, sehingga hanya beberapa orang yang bisa melihat dan menilainya. Di masyarakatnya hanya satu orang, yaitu anak kecil, dimana dia pokoknya kaisar telanjang. Nah, karena si anak kecil ini tidak punya kepentingan apa-apa, dijelaskan kalau pemimpin yang bijaksana maka orang bawahannya juga akan bijaksana. Tetapi kalau pemimpinnya yang kikir, pokoknya sifatnya jelek lah, kikir, tidak bijaksana, bodoh, serakah, haus kekuasaan, dan sebagainya, licik, nah pasti bawahannya juga akan seperti itu. Mau gimana, mereka kan istilahnya bawahannya itu tunduk kepada kaisar. Biar kaisar tenang ya, mereka mengiyakan apa yang kaisar lakukan. Ya
seperti itulah, menjilat jadi kayak anak bebek yang selalu menirukan induknya gitu, yang akhir-akhirnya semua circle di lingkungan kaisar tersebut ya bakal seperti itu. Orang bodoh menjilat, ada rencana-rencana di baliknya dan sebagainya. Kalau pemimpinnya saja udah bodoh, gimana dengan bawah-bawahannya dan orang-orang sekitarnya? Ya kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu yang gue notice banyak gitu ya. Untuk bagian ketiga itu adalah judulnya berguru pada kebenaran, renungan-renungan batin. Jadi di sini penulis itu menjelaskan bahwa untuk bermasyarakat, ikut dalam politik, mengemukakan hak, pendapat, dan kewajibannya sebagai masyarakat dan sebagainya, kita itu harus kayak jujur, berani untuk kayak berkata tidak, mengungkapkan pendapat kita, kritis terhadap segala hal, mengecek latar belakang. Misalnya kalau memang ada pemimpin yang ingin mencalonkan diri dan sebagainya, kita harus cari tahu, ini pemimpinnya asalnya dari mana, latar belakangnya apa, terus keluarganya seperti apa, pekerjaan sebelumnya bagaimana, apa saja pencapaiannya, semua diperiksa. Kita harus tahu, karena itu pemimpinnya akan memimpin kita. Kalau pemimpinnya jelek, bagaimana rakyatnya nanti pasti akan menderita, kurang lebih kayak gitu. Dan di balik alasan di bagian pertama kedua, karena dijelaskan juga di bagian pertama dan kedua kalau sebenarnya demokrasi itu sebagai media alasan untuk membenarkan melakukan sesuatu. Dia berkata seperti itu si penulis, di mana kebanyakan para pemimpin atau calon-calon pemimpin saling bersaing merebut posisi-posisi tersebut dengan upaya yang sangat luar biasa. Tujuannya itu adalah agar mereka ketika berada di posisi tersebut, mereka bebas melakukan apapun dengan kedok ya, demi rakyat, demi kebaikan masyarakat, dengan alasan sosial dan sebagainya. Pokoknya banyak alasannya. Dan gue pikir, wah ini bener sih, sejauh ini ada beberapa kejadian yang muncul di Indonesia seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bagus sih ceritanya. Gue gak nyangka gue bakal suka buku ini, karena banyak cerita-cerita lain yang dijelaskan di sini. Gue gak bakal kasih tahu semuanya sih. Terus gaya penulisannya, menulisnya dengan cara ada dalam bentuk dialog percakapan antara dua orang. Jadi kayak dialog pertama, orang satu, orang dua, orang satu, orang tua saling berdebat tentang sebuah topik gitu. Terus di bagian-bagian lain hanya ada narasi oleh si penulis sendiri, yang ya pastinya narasinya itu bagus, menjelaskan berbagai hal terutama tentang demokrasi, politik, sosial, agama bahkan yang ada di Indonesia dan dikemas dalam buku ini. Keren sih. Ya untuk sebagian orang kalau baca ini mungkin akan bosan, karena ya nggak seseru cerita fiksi, petualangan, horor dan sebagainya. Tapi ini kalau kalian baca, kalian mungkin akan bisa merubah sedikit banyak cara pandang kalian, dan pandangan kalian akan lebih terbuka tentang realita yang ada di Indonesia. Selesai bukunya. Ya itu dia review gue untuk buku ini. Covernya menarik, dan ternyata itu sebenarnya ada mengambil cerita-cerita dari kisah wayang gitu tentang Mahadewa dan sebagainya. Gue kurang tahu sosok Mahadewa itu seperti apa. Gue pernah melihat berbagai karakter wayang, tapi gue gak tahu namanya apa. Ya kurang lebih kayak gitulah. Mungkin itu karena itu covernya ada wayang gitu. Terus ini mungkin kalau surat ini bentuk keresahan si penulis, mungkin dia kasih slop, ini nih kritikan gue, sindiran gue, renungan untuk kalian ini baca nih katanya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Nah ini dia bukunya. Dari cover menarik, gaya penulisannya juga oke. Ada dua jenis dalam bentuk tulisannya di sini, dalam bentuk kayak dialog dua orang, A, B berdebat dengan sebuah topik, atau narasi dari si penulis. Jadi dia menarasikan pemikirannya di situ. Ya itu dua bentuk kayak penulisan di sini. Secara desain sampul oke-oke aja. Ini nggak ada plot-plot yang gimana seperti cerita novel yang ada alurnya, tapi ya oke lah. Kalian kalau pengen tahu lebih banyak silahkan baca. Gue ya cukup merekomendasikan buku ini. Cukup bagus untuk kalian baca lah. Mirip-mirip kalau kalian udah baca kayak Catatan Najwa. Nah itu salah satu juga buku bagus dari Najwa Shihab, dimana itu isinya adalah sejarah panjang di Indonesia tentang sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Nah ini mirip-mirip ini dengan gaya penulisan dari Sobari sendiri.
Ya, reviewnya sekian. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye.